warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep penelitian dan proses pengambilan keputusan. Next. Yang beranggotakan ada pertama Afif Abdillah Ahmad, NPM 46. Yang kedua ada Fitri Handani, NPM 41. Yang ketiga ada Devina Rohadatul Aisyah, NPM 57. Yang keempat ada Adam Rizky Saputra, NPM 58. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Irlanda Tria Minarsi, NPM 63. Next. Dari presentasi yang pertama itu ada pengertian penelitian, kedua ada pengertian penelitian bisnis, yang ketiga ada jenis-jenis penelitian, yang keempat ada proses pengambilan keputusan, yang kelima ada proses penelitian. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Pengertian penelitian ini sebelumnya banyak sekali didefinisikan oleh para ahli, namun di sini kelompok kami memaparkan satu ahli saja, yaitu Tatang M. Amirin, di mana Tatang M. Amirin ini pada tahun 1979 memberikan definisi penelitian yang dimaksud dengan proses mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data dengan menggunakan metode-metode ilmiah guna menemukan atau mengembangkan maupun menguji ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya yaitu penelitian merupakan proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah melakukan studi yang menyeluruh dan menganalisis faktor situasi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian penelitian bisnis, di mana penelitian bisnis atau business research adalah penyelidikan sistematis yang menyediakan informasi dalam memadu pengambilan keputusan manajerial. Penelitian bisnis ini merupakan proses perencanaan, pengambilan, analisis, dan penyebaran data, informasi, dan juga wawasan yang tepat yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dengan cara mengerahkan organisasi untuk mengambil tindakan yang sesuai dalam memaksimalkan kinerja. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan kegiatan penelitian, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kegiatan penelitian secara umum, di mana secara umum tujuan dari kegiatan penelitian ini merupakan usaha mengerti, memahami, dan memecahkan masalah yang dihadapi manusia dengan cara-cara ilmiah dan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersifat praktis maupun kebutuhan pengembangan dan penemuan ilmu pengetahuan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan dari kegiatan penelitian bisnis. Tujuan dari kegiatan penelitian bisnis adalah memecahkan permasalahan yang ada atau keputusan yang harus diambil, harus tercantum dan digambar dengan jelas tanpa ada ambiguitas di dalamnya. Secara umum, dari kegiatan penelitian adalah merupakan usaha untuk mengerti, memahami, dan memecahkan masalah yang dihadapi manusia dengan cara-cara yang ilmiah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat praktis maupun kebutuhan pengembangan, penemuan ilmu pengetahuan. Next. Yang selanjutnya terdapat jenis-jenis penelitian. Eh, Terdapat tiga jenis penelitian menurut kegunaan penelitiannya. Yang pertama ada penelitian dasar, yang kedua ada penelitian terapan, yang ketiga ada penelitian evaluasi. Next. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian menurut kegunaannya. Yang pertama ada penelitian dasar atau basic research, di mana penelitian dalam rangka menemukan suatu generalisasi dan ilmu pengetahuan atau teori-teori baru. Penelitian dasar ini memang merupakan penelitian yang panjang terhadap suatu gejala sosial atau gejala alam yang dikembangkan untuk menemukan dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu penelitian terapan
atau applied research, di mana jenis penelitian yang dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan dan memecahkan permasalahan-permasalahan praktis. Penelitian ini harus benar-benar menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dan operasional. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang ada yang dihadapi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, yaitu penelitian evaluasi atau evaluation research. Penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar diperoleh umpan balik atau feedback bagi upaya perbaikan perencanaan sistem dan juga penelitian semacam ini cenderung bersifat mengklarifikasi. Mengklarifikasi yang dimaksud adalah antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Pengertian dari proses pengambilan keputusan itu sendiri yaitu suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Next. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu dalam proses pengambilan keputusan tidak terjadi secara kebetulan. Yang kedua ada pengambilan keputusan dilakukan secara sistematik, yaitu tersedianya sumber-sumber untuk melaksanakan keputusan yang akan diambil, kualifikasi tenaga kerja yang tersedia, falsafah yang dianut organisasi, dan situasi lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga ada masalah harus diketahui dengan jelas. Yang terakhir yaitu dalam proses pengambilan keputusan tidak terjadi secara kebetulan. Next. Pertama ada perumusan masalah. Suatu masalah hadir karena adanya gap atau kesenjangan antara kenyataan titik berangkat dengan tujuan yang diraih atau standar yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya halangan dan kesulitan untuk menjembatani kesenjangan itu. Terakhir, adanya kemungkinan penyelesaian masalah bila perumusannya benar. Yang kedua, ada pengumpulan dan analisis data. Yaitu ada fase pengumpulan data, penemuan ide, dan penemuan solusi. Ketiga, ada pembuatan alternatif kebijakan. Perkiraan dalam arti prediksi. Selanjutnya ada perkiraan dalam arti proyeksi dan juga perkiraan dalam arti konjeksi. Pengertian dari perkiraan dalam arti proyeksi ini merupakan perkiraan yang mengarah pada kecenderungan dari data yang telah terkumpul. Dan yang selanjutnya ada perkiraan dalam arti prediksi yang mana merupakan perkiraan yang dilakukan dengan menggunakan analisis sebab akibat. Dan yang terakhir ada perkiraan dalam arti konjeksi, yang mana perkiraan ini didasarkan pada kekuatan intuisi atau perasaan yang bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengolah perasaan. Tahapan yang keempat yaitu pemilihan salah satu alternatif terbaik, yang mana dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi, yang membutuhkan waktu yang lama dikarenakan hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Langkah yang kelima yaitu pelaksanaan keputusan. Pada tahap ini biasanya sering menjadi masalah dikarenakan keputusan yang mesti ditanggapi oleh banyak orang justru malah ditangani oleh sedikit orang. Tahapan yang terakhir yaitu pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Yang mana setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat dan penilaian ulang atau pengevaluasian perlu diadakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada tindakan apa yang menjamin penelitian bisnis yang bagus. Karakteristik penelitian yang pertama ada tujuan diidentifikasi secara jelas, yaitu penelitian membedakan antara gejala masalah
masalah organisasi, persepsi manajer terhadap masalah, dan masalah penelitian. Yang kedua ada proses penelitian yang mendetail, yaitu penelitian menyiapkan proposal penelitian yang lengkap. Yang ketiga ada desain penelitian terencana secara menyeluruh. Yang keempat penerapan standar etika tinggi. Yang kelima batasan diperlihatkan secara lugas. Yang keenam analisis yang memadai untuk kebutuhan pembuat keputusan, yaitu penemuan yang cukup mendetail dikaitkan dengan instrumen yang telah dikumpulkan. Yang selanjutnya ada temuan dipaparkan secara jelas. Yang kedelapan keputusan yang beralasan, yaitu keputusan berdasarkan kesimpulan sesuai dengan detail temuan. Yang kesembilan pengalaman penelitian tercermin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah hambatan umum penelitian. Seorang peneliti pasti tidak jauh dari hambatan, karena proses penelitian adalah proses yang panjang dan membutuhkan semangat kerja tinggi untuk menghasilkan karya ilmiah. Para peneliti sering menyelesaikan laporan penelitian memerlukan waktu yang relatif lama dan hasilnya belum bisa seperti yang diharapkan. Para peneliti menghadapi kendala dan hambatan, sehingga yang dihadapi adalah keraguan untuk menyelesaikan penelitiannya. Keterampilan ini menunjukkan untuk selalu berusaha dan tetap menulis secara terus-menerus atau dengan banyak latihan. Next. Yang selanjutnya ada hambatan umum kegiatan penelitian, yaitu ada 5. Yang pertama ada kurangnya penguasaan metode penelitian. Dasar utama dalam kegiatan penelitian adalah penguasaan metodologi penelitian. Penelitian sangat terbatas dalam mempelajari metodologi penelitian karena sedikitnya kesempatan mempelajari. Misal seorang mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir atau skripsi hanya memperoleh metode penelitian pada saat mata kuliah saja. Pada saat persiapan dia penyusunan proposal sampai dengan penulisan laporan penelitian tidak lagi kembali mendalami metodologi penelitian tersebut, sehingga mereka banyak mengalami hambatan dalam proses penyusunan skripsinya. Yang kedua ada kurangnya penguasaan teori. Dalam kegiatan penelitian, penguasaan teori atau keilmuan sangat menentukan keberhasilannya. Jika dihubungkan dengan syarat seorang peneliti, yaitu mereka harus memiliki kompetensi, maka menunjukkan bahwa peneliti harus memiliki penguasaan. Yang ketiga ada kemampuan alat analisis kuantitatif. Peneliti harus berusaha menguasai alat-alat analisis yang relevan dengan masalah penelitian yang diajukan. Misalnya seorang peneliti bidang pemasaran atau marketing dituntut menguasai penguasaan skala, alat analisis statistik, dan matematika untuk merumuskan fungsi dan sebagainya. Peneliti bidang skala manajemen keuangan terus harus menguasai alat-alat analisis keuangan dan pengukurannya. Yang keempat ada rendahnya kebiasaan menulis. Sebagian besar kegiatan peneliti adalah menulis. Meneliti berarti harus menulis baik sejak masa persiapan, perumusan, pelaksanaan lapangan, dan pengelolaan data, serta menyelesaikan penulisan laporan penelitian. Yang kelima ada kekurangan pada penerapan dan penggunaan bahasa. Masih banyak para peneliti atau penulis yang sulit menggunakan kata dan tata bahasa yang baik dan benar. Hal ini disebabkan karena mereka kurang memiliki pengetahuan yang cukup dalam aplikasi penggunaan bahasa Indonesia. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan penelitian bisnis adalah
proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dengan penelitian yang baik. Perusahaan dapat memahami masalah, mengevaluasi peluang, dan menentukan langkah yang efektif. Prosesnya meliputi persiapan, perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan hasil. Penelitian yang akurat membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis fakta sehingga lebih siap menghadapi persaingan. Next. Sesi tanya jawab. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.